I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Teman-teman, kipas angin adalah salah satu peralatan elektronik yang menggunakan motor listrik. Motor listrik ini berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Energi gerak terjadi karena listrik dari PLN diubah menjadi flux magnetik. Tahukah teman-teman apa itu flux magnetik? Bagaimanakah hubungan flux magnetik dengan GGL induksi? Kita akan membahasnya secara lengkap di video kali ini. Elektromagnetik. Yang pertama yaitu ada flux magnetik. Flux magnetik diartikan sebagai perkalian antara medan magnet B dengan luas bidang A yang letaknya tegak lurus dengan induksi magnetnya. Secara matematis, rumus flux magnetik sebagai berikut, yaitu mikro sama dengan BA. Misalnya ada sebuah induksi medan magnet yang membentuk sudut theta dengan garis normal, maka besarnya flux magnet yang dihasilkan dengan berikut. Mikro sama dengan BA cos theta, keterangannya mikro sama dengan flux magnet WB, B sama dengan induksi magnet T, A sama dengan luas bidang meter kuadrat. Theta sama dengan sudut antara arah induksi magnet B dengan arah garis normal bidang. Yang kedua, Percobaan Faraday dilakukan dengan alat sederhana yaitu sebuah magnet batang, kumparan, dan galvanometer. Dari percobaannya, Faraday menyimpulkan bahwa ketika magnet digerakkan keluar masuk kumparan, jarum pada galvanometer akan menyimpang. Ketika magnet tidak digerakkan dalam kumparan, jarum pada galvanometer tidak menyimpang tetapi menunjukkan angka 0. Penyimpangan jarum galvanometer ini menunjukkan bahwa di dalam kumparan mengalir arus listrik. Arus listrik seperti ini disebut arus listrik induksi. Arus listrik timbul karena adanya perubahan jumlah garis gaya magnet sehingga terjadi beda potensial pada ujung-ujung kumparan. Beda potensial inilah yang disebut dengan gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Faraday menghasilkan sebuah hukum yang berbunyi A. Bila jumlah flux magnet yang memasuki suatu kumparan berubah, maka pada ujung-ujung kumparan timbul gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Yang B, besarnya gaya gerak listrik induksi bergantungan pada laju perubahan flux dan banyaknya lilitan. Matematis GGL yang dihasilkan dapat ditentukan dengan menggunakan rumus epsilon sama dengan min N buka kurung delta mikro per delta T tutup kurung keterangan. Epsilon sama dengan GGL induksi volt, N sama dengan jumlah lilitan, delta mikro per delta T sama dengan laju perubahan flux magnetik. Tanda negatif menunjukkan arah induksi. Hukum Lenz, kita dapat memperhatikan gambar arah arus induksi pada kumparan seperti beberapa gambar berikut. Jika magnet diam, tidak ada perubahan flux magnet yang dilingkupi oleh kumparan karena flux magnet konstan, tidak timbul GGL induksi dan arus induksi. Pada saat kutub utara magnet digerakkan mendekati kumparan, flux magnet utama atau PU yang menembus kumparan dengan arah ke bawah akan bertambah. Sesuai dengan hukum Lenz, pada kumparan akan timbul flux magnet induksi atau P-in yang menentang pertambahan flux magnet utama atau PU yang menembus kumparan. Oleh karena itu, arah flux magnet induksi atau P-in haruslah berlawanan dengan arah flux magnet utama atau PU. Dengan demikian, flux total yang dilingkupi kumparan akan konstan. Jika kutub selatan magnet digerakkan menjauhi kumparan, flux magnet utama atau PU yang menembus kumparan dengan arah ke bawah akan berkurang. Sesuai dengan hukum Lenz, pada kumparan akan timbul flux magnet induksi atau P-in yang menentang pengurangan flux magnet utama atau PU yang menembus kumparan.
Oleh karena itu, arah flux magnet induksi atau P-in haruslah searah dengan arah flux magnet utama atau Pu. Dengan demikian, flux total yang dilingkupi kumparan akan konstan. Hukum Lenz. Hukum Lenz berbunyi gaya gerakan listrik atau GGL induksi selalu membangkitkan arus yang medan magnetnya berlawanan dengan asal perubahan flux. Dengan kata lain, arah arus induksi yang terjadi dalam sebuah penghantar menimbulkan medan magnet yang menentang penyebab perubahan medan magnet tersebut. Epsilon sama dengan B dikali L dikali V. Keterangan epsilon sama dengan GGL induksi, B sama dengan induksi magnet, WB per meter kuadrat. L sama dengan panjang kawat penghantaran meter, V sama dengan kecepatan kawat penghantar meter per sekon. Sebuah bidang seluas 40 cm2 berada dalam daerah medan magnetik homogen dengan induksi magnetik 8 dikali 10 pangkat min 4 Tesla. Jika sudut antara arah normal bidang dengan medan magnetik adalah 60 derajat, maka besar flux magnetiknya adalah, yang ini berarti A. Jadi A sama dengan 40 cm2 diubah ke dalam meter kuadrat berarti dikali 10 pangkat min 4. Jadi 40 dikali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Kemudian yang ini B. Jadi B sama dengan 8 dikali 10 pangkat min 4 Tesla. Dan yang ini theta. Theta sama dengan 60 derajat. Kemudian cara mencari flux magnetik, rumusnya flux magnetik sama dengan B dikali A cos theta. B-nya sebesar yang ini. Lalu A-nya berarti yang ini. Dan theta-nya 60 derajat. Dimasukkan, hasilnya segini. Tinggal kita hitung 8 dikali 40, 320. 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 4. Pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Min 4 ditambah min 4, min 8. Jadi 10 pangkat min 8. Cos 60 setengah. 320 dikali setengah, 160. 0 yang ini pindah ke sini, jadi 10 pangkat min 7. Jadi 16 dikali 10 pangkat min 7 Weber. Soal ini jawabannya yang B. Dan kau pergi jauh untuk selalu